sahabat subscribe Padepokan Al-Amin. Jadi saya dari Padepokan Al-Amin jauh-jauh dari Madura datang ke padepokannya Ki Mercon. Waduh, Ki Mercon Banten ini. Juga sahabat subscriber Padepokan Ki Mercon. Doakan mudah-mudahan Ki Mercon ini masih tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari, membantu orang yang sakit, juga grebek dukun-dukun santet yang namanya Ki Mercon bledek, wah, hancur lebur. Kategori Madura jadi kucur, artinya hancur. Jangan pernah takut kepada kemusyrikan, kezaliman. Hajar aja. Jadi orang seperti itu memang sudah menjadi musuh Allah. Jadi lewat di bumi kita ini dia sudah takabur, sudah diharamkan oleh Allah. Wala tamsi fil ardi maroha. Sudah jelas itu, hajar aja kemusyrikan. Jangan pernah takut. Nih Ki Mercon ini pernah datang ke padepokan saya, Padepokan Al-Amin di Madura. Juga pernah live streaming, saya disuruh ngobatin gatal-gatal. Masa khusus gatal-gatal janda-janda katanya yang nggak bisa bersuami suruh datang ke saya. Waduh, Ki Mercon bisa juga ini. Ya, lanjutin aja Ki Mercon. Jadi alhamdulillah sahabat ya, pada kesempatan sore hari ini Ki Mercon kedatangan tamu jauh sahabat dari Madura. Kampungnya kampung apa? Desa Campor, Kecamatan Konang. Desa Campor, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan. Bangkalan, Di Madura. Tapal batas Sahabat ya. Iya. Kemarin Ki Mercon sama GNS ke Padepokan Al-Amin. Gerbek banyak benda pusakanya sahabat. Ada bambu petuk, ada RB dan lain sebagainya sahabat. Tapi di sini di tempat Ki Mercon hanya ada ini sahabat, keripik pisang ini pusakanya ini. Keripik pisang bisa dicoba ya? Bisa dicoba Ya, Kak dicoba Haji. aja. Ini karena duduk santai ini sambil merokok. Mengganjal perut lapar ini. Jangan lupa disuruh subscribe karena kalah subscribe dengan Ki Mercon. Iya, jadi ini live 2 channel. Nama channelnya Sahabat Santri Ujang Bustomi Madura. Sahabat Santri Ujang Bustomi Madura. Panjang kali ya. Nama channelnya panjang. Sahabat Santri Kang Ujang Bustomi Madura. Iya. Hidup merdeka, enggak? Ya bukan. Oh, Bang. enggak. Kepingin tahu cerita enggak? Gimana tuh ceritanya? Ya, pas waktu itu saya nonton YouTube, ternyata Kang Ujang Bustomi itu grebek dukun. Saya kaget loh. Ini saya kenal di Mekah ini. Oh, jadi ngelihat Kang Ujang di YouTube itu kayak pernah kenal. Bukan kayak pernah kenal di Mekah. Itu orangnya gesit, walaupun kecil si cabai rawit. Tapi hanya orangnya aja yang kecil, tapi keilmuannya waduh luar biasa. Kang Ujang Bustomi. Setelah itu saya datang ke Padepokan Kang Ujang Bustomi naik bis Dari Madura ke Cirebon. ke Cirebon. Saya bawa uang 300.000 waktu itu. Dalam keadaan bangkrut dari jamaah haji, pengurus jamaah haji dan umroh. Corona, COVID-19. COVID-19. Saya bersilaturahim ke Kang Ujang Bustomi. Saya pura-pura berobat ke sana. Tangan saya ini kan memang kurang sehat yang kiri. Terus kemudian saya datang ke Kang Ujang Bustomi. Saya ikut antrian. Setelah sampai ke antrian saya nomor 49, mau berobat, saya tidak diobati sama Kang Ujang Bustomi. Padahal saya minta barokah doa karena beliaunya keturunan asli dari Sunan Gunung Jati menurut sejarahnya. Saya minta doanya tujuannya. Setelah itu saya tidak diperbolehkan untuk pulang ke Madura. Jangan dulu keluar. Sampai nunggu 3 hari gak bisa pulang. Setelah 8 hari kamu bantu orang yang sakit aja. Kata Kang Ujang. Kang Ujang, keilmuannya gimana Kang Ujang? Ya sudah, saya kasih selawat Nabi sama Asma Suryani. Lain-lainnya gimana Kang Ujang? Keilmuan kamu dari terah keturunannya
dipergunakan seperti itu. Setelah itu saya pulang, saya matur menyampaikan kepada Umi dan abah saya disuruh begini sama Kang Ujang. Kemudian abah saya membaca Al-Quran sampai 41 hataman Al-Quran agar supaya saya bisa membantu orang yang sakit sambil berpuasa. Kemudian saya mendapatkan pasien satu orang waktu itu. Waktu itu saya kabur dari rumah ke tempat orang jualan gorengan yang sampai saat ini menjadi pembantu saya sebagai kameramen. Saya ada uang 3.000, bisakah saya beli gorengan? Dikasih gorengan 3.000, beli 3.000, saya tidur di teras bawah sambil sembunyi dari orang yang mau nagih utang dan mencari saya. Setelah itu beda 1 minggu, dianya datang ke tempat saya, Pak Haji, katanya kamu bisa membantu orang yang sakit. Insya Allah bisa. Setelah itu Ki Mercon saya datangi, yang sakit itu dalam keadaan terlentang, nggak bisa bicara, semua badannya ini hitam. Sudah pulang dari rumah sakit. Nah, saya coba diobati aja dengan dibacakan sholawat Nabi, dengan asma-asma yang lain, juga bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran, diantaranya wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa ghasara. Terus akhirnya saya peka harus dibacakan ayat ini, tapi rahasia karena harus belajar dulu. Kalau di daerah Banten, Jawa Barat, ke Ki Mercon dulu. Akhirnya saya pegang di sininya, kenapa tangan saya ini seperti strum listrik. Saya kurang paham kalau ketemu dengan orang yang sakit. Akhirnya dia teriak-teriak, bisa berbicara. Yuk sekarang sampean ikutin saya suruh baca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lanjutkan subhanallah subhanallah. Akhirnya bisa bersuara kembali, terus sehat seperti semula. Setelah itu Ki Mercon saya dikasih rokok Sampurna Mil kayak gini. Nah, sebenarnya rokok saya kan Wismila kan, kenapa kok pakai rokok Mbak? Sudah ganti obat. Nah, kenapa pabriknya mungkin tidak dibayar sama pembantu pabriknya, tidak dibayar sama bosnya. Jadi rokok Wismilak ini sudah berubah rasanya. Saya dikasih rokok kayak gini. Nah, coba ini contoh. Nah, coba saya nyalain. Waduh, enaknya luar biasa. Dari obat berubah ke Sampurna Mil, terus dikasih kerating deng. Yang sakit sembuh, hampir tidak sholat duhur saya Ki Mercon. Saking bangganya melihat pasien yang satu itu sembuh. Setelah itu saya pulang digonceng dengan motor. Revo, knalpotnya itu belum, tidak ada spionnya. Saya dikasih amplop, orangnya kan tidak melihat karena tidak ada spionnya. Saya lihat, waduh, 100.000. Saya meneteskan air mata, subhanallah. Tuhan Maha Kaya. Padahal pada saat itu hutang saya 2.400.000. Saya bangga, Tuhan ini kaya, Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha segala-galanya. Jadi setelah itu saya merasa kaya, pikiran saya pasti bisa bayar hutang. Bukan insya Allah lagi, keyakinan saya. Akhirnya di pertengahan jalan sebelum sampai ke tempat saya lihat amplopnya 100.000. Waduh, ini bagus ini. Sampai di rumah anak saya 2, namanya Muhammad Wahyu dengan Muhammad Khalil Yasin. Ini beli jajan 50.000, yang 50.000-nya untuk beli beras. Anak saya yang sekarang ini bisa membantu saya mengobatin orang, itu namanya Muhammad Wahyu. Yang nomor 2 namanya Muhammad Khalil Yasin. Kenapa dikasih Muhammad Khalil Yasin? Karena saya mengambil nama dari mbah umi saya, Yasin bin Yakub bin Nasiron. Yasin itu menantunya Syekhona Khalil Bangkalan. Jadi anak saya mengambil dari nama mbahnya umi saya.
Yasin. Nah, seperti itu. Setelah itu Ki Mercon besok harinya ada undangan satu lagi. Pengobatan juga. Pengobatan juga. Ada orang nggak bisa turun dari musolanya, katanya kesurupan. Setelah itu saya datangi, ternyata dia melihat saya kabur. Wah, teriak-teriak. Ngamuk-ngamuk. Ngamuk. Kenapa tangan saya ini mengandung setrum lagi? Saya tarik dari jauh, kok mundur? Loh, begini aja. Kenapanya tangan saya? Ini dengan kedahsyatan salawat Nabi. Mundur, tarik mundur. Saya periksa lagi ke rumah, loh, ada apanya ya? Kan saya kan seneng pakai cincin, apa hodamnya cincin ini? Saya lepas, seperti itu lagi. Masih ada efeknya ya. Masih meskipun ada dilepas cincinnya. efeknya. Jadi kenapa YouTube saya dikasih nama Sahabat Santri Ujang Bustomi Madura? Ini resmi, saya datang ke sana, Kang Haji, bisakah saya dibantu oleh Kang Haji? Kenapa? Saya bikin YouTube Sahabat Santri Ujang Bustomi Madura. Saya mau nyantri walaupun 3 hari di sini. Gak apa-apa, gak apa-apa. Saya belajar Fatihah, padahal Fatihah sudah hafal saya. Belajar ayat kursi, surat An-Nas, Al-Falaq. Akhirnya saya pulang diizini. Ber-YouTube saya sudah gak karuan, Pak. Sudah bahasa sudah tidak tersusun itu. Karena di YouTube saya gak pernah pengalaman apa-apa. Dan banyak, ya. Tapi sebelumnya saya sering nonton Ki Mercon Banten. Sebelum Kang Ujang Bustomi. Ini Madura apa bukan ya? Karena dari kopiahnya itu seperti orang Madura, makanya saya suka Ki Mercon ini. Seperti itu ceritanya. Jadi sebelum nonton YouTube-nya Kang Ujang, nonton Ki Mercon dulu. Ki Mercon dulu. Makanya saya paksakan datang ke padepokannya Ki Mercon. Saking sayangnya, saking cintanya, saya anggap ini adik saya karena lebih tua saya. Jadi menyambunglah tadi persaudaraan kita sesama Islamnya, seperti itu Ki Mercon. Ya oke, ini dulu Ki Mercon. Jadi begitu sahabat ya, kisah singkat, padat dan penuh makna sahabat. Jadi Kang Haji ini dari Madura, awal mula ke dunia hikmah, sejarahnya itu tadi, sampai akhirnya tangan beliau ini kalau nyentuh orang yang sakit pasti ada efek setrumnya gitu. Kira-kira saya sakit gak ini Kang Haji ya? Gimana? Saya sakit gak ini? Kalau kira-kira kan ada praktisi mengira-ngira. Itu kebanyakan salah, Pak. Harus dicek dulu, disentuh. Kalau memang ada penyakitnya, insya Allah Ki Mercon akan meronta. Kalau penyakitnya penyakit cinta, insya Allah tidak. Oh, insya Allah tidak. Ya, kalau memang ada setan beleknya, setelah saya sentuh, seperti orang kerasukan. Tapi kalau memang tidak ada, ya sakit biasa karena ada tekanan sedikit diginin kan. Kalau memang ada penyakit yang sebenarnya, ya, seperti kesurupan, seperti kena sihir, tetap meronta. Meronta itu ya. Meronta. Mau dicoba apa enggak? Nanti aja. Oh, nanti aja. Di belakang kamera aja. Di belakang. Wah, rahasia ini, tidak boleh sama. Jadi karena gampang ditiru nanti ya, sama yang lain. ditiru. Kan harus berguru kan. Berguru dulu Iya, ya. siap, mantap. Bawa amplop. Bawa amplop. Bawa amplop. Bawa amplop. Iya. Jadi saya ngeliat ini seragam murid ada kurang berapa? ke depan ini. Iya, majuin dikit. Yang ini ya. Agak bawah majuin dikit. Ya, kurang ke depan coba. Ini seragam Kang Haji. Ini santri ada berapa di Madura? Kalau santri yang punya ya paman saya. Namanya Ki Haji Muhammad Khatib Asoy. Kenapa diberi julukan Asoy? Itu berpuasa selama 60 tahun, kalau berhenti sakit Pak Haji. Kang Haji. Itu Ya udah. paman saya. Ini kurang ke bawah, ini punya saya ini kurang ke bawah. Masih jauh. Di sini ada yang nanya Kang Haji nih. Iya. Mana tadi? Ki itu kayak dari Madura Ki, apa betul Ki? Ya betul sahabat. Yang Ki Mercon gerbek sama GNS sahabat. Jadi ada di tempat Ki Mercon sahabat ya. Jadi kata penonton berapa lama di sini Kang Haji? Iya. 7 bulan. Besok subuh. Besok subuh berangkat. Jadi Besok subuh berangkat lagi. ini ngedadak sih kalau ini kita bikin jadwal. Jadi yang deket-deket tempat saya yang punya penyakit kesinilah gitu. Kalau Ki Mercon kan lagi libur dulu gitu sahabat ya. Kurang pas.
Katanya mirip Kang Haji sama Ki Mercon. Kata siapa? Ini ada yang bilang kok mirip Ki katanya. Ya memang Apa kalau gaya memang, pecinya aja yang mirip? kalau ada kemiripan, insya Allah kelebihannya mirip juga. Mirip juga ya. Iya, seperti itu. Ki, itu yang di sebelah Aki pernah ada di channelnya Kang Ujang ya, main celurit. Betul. Nah, iya betul sahabat. Jadi yang ngikutin Kang Ujang Bustami juga pasti ngeliat Kang Haji ini main celurit di gerbang ya. Iya, di gerbang. Di gerbang. Di gerbang. Itu emang suka tawuran apa gimana Kang Haji? Saya ya. Heeh. Saya sejak kecil. Apa mantan gangster ini? Oh, bukan. Oh, bukan. Bukan. Mm-mm. Bukan. Memang kesukaan saya memang hanya membawa celurit ke sawah dulunya. Pernah nggak masukin celurit ke dalam perut orang? Wah, itu sudah dilarang oleh agama. Oh, dilarang oleh agama ya. Sudah dilarang. Kalau dia memaksakan kehendak, suatu misal masalah istri, terpaksa dimasukin aja ke perutnya. Iya. Ini ketemu belakangan aja, gak apa-apa, ya kan? Jadi buat para sahabat-sahabat ya yang baru gabung di channel Ki Mercon, sekali lagi saya himbau ya, subscribe channelnya Sahabat Santri Ujang Bustami Madura, sahabat. Mantap, terima Jadi kasih. yang ada di Madura nih, penonton-penonton yang ada di Madura, yang sakit, yang punya masalah, datang ke Padepokan Al Amin, Desa Campor Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan Madura, sahabat ya. Di Sherlock aja Padepokan Al Amin, insya Allah ada yang dekat-dekat dari Madura. Kota apa yang dekat dari Madura? Gimana? Madura, terus apa yang dekat-dekat Madura? Pamekasan, Sumenep, Bangkalan, Pulau Masa Lembu, Pulau Kangian ya. Iya. Itu Kang Haji, ngomong-ngomong Iya. hutang 2M itu bekas apa sih? 2 miliar. 2.400.000 itu bekas ngurusin jemaah haji dan umroh. Itu belum terjun di spiritual belum ya? Belum. Belum. Tapi sedikit banyak hati nurani memang kepingin juga gitu. Ya, jadi kayak Ki Mercon juga sahabat ya, banyak yang ijazah ke Ki Mercon, usianya ya emang udah di atas rata-rata, udah pada punya cucu, punya anak, sahabat. Iya. Yang namanya tolabul ilmi itu nggak mengenal usia, sahabat ya. Umur berapapun kalau kita ada keinginan untuk belajar gitu. Kapanpun bisa belajar Kapanpun keilmuan. bisa. Mau ke Kang Haji silahkan. Cukup dikasih sholawat dengan apa tadi itu? Ya, ayat-ayat suci Al-Quran. Ayat suci Al-Quran. Yang penting yakin. Yang penting yakin. Kang Haji ini tahu Kang Ujang Bustami waktu di Mekah gitu. Pas nonton YouTube, kata Kang Haji, ini mah kayak kenal nih waktu di Mekah. Akhirnya Kang Haji silaturahmi, kemudian ijazah nggak itu pada saat itu? Di mana? Dikasih keilmuan ya sama Kang Ujang ya? Hanya sholawat. Hanya aja. sholawat. Sampai sekarang Padepokannya kan Ki Mercon kesana kemarin ke Madura. Bahkan Ki Mercon juga dikasih kalung, sahabat, dikasih daun kebal apa kemarin? Sehari. Kebal sari, sahabat. Wah, pokoknya luar biasa. Kesalip Ki Mercon, keot. Ki Mercon masih ngoser-ngoser, sahabat, ilmunya. Enggak juga lah. Kang Haji ini pasiennya, sahabat, sehari rame, sahabat, di Madura sana. Gitu. Jadi yang sakit-sakit di daerah Madura datang aja ke sana. Apa nama channelnya Ki Mercon? Sahabat Santri Ujang Bustami Cirebon gitu. Sahabat Santri Ujang Sahabat Bustami Santri Madura. Ujang Bustami Madura, sahabat. Iya. Tadi sebelum live Ki Mercon ngobrol sama Kang Haji ini, sahabat, cerita-cerita tentang daerah Baduy. Kang Haji ini pengen ngebet aja sekarang, pengen ke Baduy. Kata saya nanti aja. Ki Merconnya lagi nggak enak badan. Kapan-kapan nanti sama Kang Haji kita ke Baduy. Ya makanya Nyari banyak. duren. Siap. Makanya banyak info. Mm-mm. Karena gak ada yang ngalahkan dengan praktisi-praktisi yang hitam di Baduy. Masa wong dia gak sholat kalah dengan bisa mengalahkan orang seperti Ki Mercon, ya gak mungkin lah. Yakin, katanya dituding pecah. Muntah-muntah. Modar siap. Jawabnya gampang, muntah tidak. Saya sudah. Jawabnya ya.
Mutasia. dengan ayat-ayat suci Al-Qur'an, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Tidak, ya sudah, gak mungkin mentah. Andaikan Ki Mercon malam ini mau, saya ajak aja ke sana berdua, gak apa-apa. Katanya di pos-pos itu ada preman yang menjaga lebih ketat lagi. Kalau mau masuk ke dalam, mau memberantas, ya bisa ribut. Wah, nggak mungkin ribut, ya nggak apa-apa, hajar aja. Jadi saya datang ke sini nggak bawa ilmu aja, dua kok, ada ilmu, ada fisik lah. Fisiknya ya ada senjata tajam. Kalau ribut, hajar aja sama senjata tajam. Urusannya di belakang, seperti itu kalau Madura. Kan betul kan? Betul sekali. Paling susah nanganin pasien yang gimana Kang Haji? Penyakitnya apa gitu, gejalanya gimana? Penyakit yang dibacain asma tidak terasa kepada orang yang sakit sekali. Tidak ada efek sama sekali. Udah kita baca ini, baca itu, nggak ada efek. Nggak ada efek, lah itu susah. Susah. Jadi kalau jadi praktisi ini harus menguasai ilmu medis. Walaupun tidak 100%, 50% harus bisa. Kadang praktisi ini cara pengobatannya, wah ini kena jin, padahal itu ilmu medis kan. Ya, banyak yang seperti itu. Ada yang disebut jari petir. Dari mana jari petir? Kalau jari listrik, ya ada. Jari listrik ya. Jari listrik ditaruh di dalamnya sabuk, terus disentuhin, ya kesetrum seperti listrik. Kalau sekarang ini ada yang sakit parah, ya mohon maaf, karena ini padepokannya Ki Mercon, akan saya coba. Kalau memang betul sihir, itu tidak usah saya sentuh, dituding aja. Gimana ilmunya? Ya ilmu sinar namanya, pemindahan sinar dari lampu ke tubuh manusia. Ya panas, meronta, seperti itu. Kok bisa? Ya harus punya pernapasan segitiga emas, seperti itu. Kayak gimana tuh pernapasan segitiga emas, Kang Haji? Karena ada ya saya kasih contoh satu contoh aja, tapi kerahasiaan lainnya nanti di dalam aja. Mahal, ilmu ini mahal. Iya, ilmu mahal. Kalau bisa dibeli, saya beli. Iya, seperti ini mau pindahkan panasnya ini, tapi nggak bisa dicoba kepada orang yang nggak sakit. Nah, ya kan, ini kan konsentrasi penuh ke lampu, set, tarik. Kalau ini keluar energi, pindahkan panasnya ke tangan ini. Ini pasti berat tangan ini. Pasti berat sepanas lampu itu. Nah, kita tampung, napas jangan lepas, hantam aja. Wah, sudah itu. Ke yang sakit. Ke yang sakit. Hantam, jangan disentuh. Kalau misalnya gak nyambung, berarti napasnya lepas. Coba main sakit nggak kamu? Lepas. Sakit lahan sih ya? Sakit kantong, wah gak bisa bos. Gak punya uang. Nggak punya uang. Ya gak bisa. Jadi menurut Kang Haji jari petir itu nggak ada ya? Nggak ada. Kalau memang ada, saya mau datang ke tempatnya. Itu secara kebetulan orang itu keselio kan. Memang salah urat keselio, sakit nggak bisa disentuh. Iya. Nah, Ya, itu digores gini kan sakit. Ya. Nah, dibuatkan kesempatan ambil videonya. Ya kan? Itu jari petir itu nggak mungkin seperti Kang Ujang dari luar. Kan Kang Ujang, saya mau datang ke tempat ini mengobati orang yang sakit, kan seperti itu kan. Digores seperti itu masih mendingan. Misalnya ada setrumnya, ya kan. Tapi perlu diteliti juga. Nah, kalau jari petir yang sekarang ini kan video sebelumnya memang tidak ada ini. Ternyata dicoba dulu, oh ini sakit di sininya, video siapin. Pura-pura ini keluarin energi. Padahal itu hanya variasi saja. Pemanis saja agar supaya masyarakat yang tidak tahu itu, yang awam datang ke tempat yang punya jari petir itu. Tidak ada jari petir susah. Kalau totok saraf iya. Totok saraf banyak. Itu lebih bagus ke totok saraf aja. Ada yang menggunakan minyak dragon, Pak. Minyak dragon tuh kayak gimana? Ya panas. Oh ya. Nah, panas. Di toel masih dingin, lama-lama panas. Panas, jelas panas. Itu dragon namanya. Di Shopee banyak kok, 15.000. Udah aneh-aneh ya. Iya. Pengobatan aneh-aneh gitu, sahabat. Iya sama seperti di Samsudin Jadab itu.
Ya ini kan bukan pencemaran Itu. namanya, menjelaskan, saya menjelaskan. Narik keris dari dalam tubuh ada Ada ilmuannya emang kaji. Nah, saya gak punya, ada dari mana keris dari dalam tubuh kalau bisa ditarik keluarin, kalau memang bisa perut orang bisa dikeluarin. Gak ada kalau muntah dipupul ininya atau di belakangnya muntah darah itu sudah biasa. Kalau keris dari dalam tubuh gak ada. Gak ada, mana ada. Gak ada. Hanya saya melihat satu aja, live-nya Kang Ujang Bustami mengobati orang dukun santet itu. Bukan dari ini, dari mulutnya kan. Itu kan masuk akal. Kalau dari tubuh, dari perut ya gak masuk akal sudah. Sudah pembodohan publik itu. Dobol. Kang Haji selama menangani pasien kan biasanya ada gacon, andalan. Andalan Kang Haji pakai keilmuan apa Kang Haji? Ini kita Gimana? sharing aja. Harus ilmu Pakai yakin aja. Hijib apa? Apa gimana? Ya kalau kehisipan saya 41 hisip yang saya dawamkan satu hari satu malam harus hatam 41 hisip. Itu nanti hodamnya akan gabung, Pak. Gabung. Makanya yang mana itu Kang Haji? Gimana? Kalau mau buat pengobatan pakai andalan yang mana? Sesuai dengan pekanya hati. Gitu. Begitu. Ketika saya menyentuh ke orang, jadi bukan bisikan jin ya, bukan bisikan setan, tapi peka hati sesuai dengan pikiran saya. Oh ini harus dibacain ini. Setelah dibacain sembuh. Yang rata-rata kepake itu apa? Hijab apa Kang Haji? Kalau yang untuk setan belek hisip sakron, tapi ada perbedaan hisip sakron saya dengan di tempat-tempat lain ada perbedaan. Perbedaannya apa? Dicoba dulu punya Ki Mercon, gimana bacaannya seperti itu. Kalau saya nggak punya, Kang Haji aja perbedaannya. Coba. Kalau di tempat-tempat lain insya Allah langsung ke bacaan Allahumma inni ihtatu bidarbillah. Kalau saya tidak. Gimana Kang? Bismillahi ala nafsi wa dini. Bismillahi ala ahli wa mali wa waladi. Bismillahi ala kulli ma a'tani rabbi. Allah, 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 Allah. Rabbi la usyriku bihi syai'an. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. A'azzu wa ajallu wa akbar haris mimma akhafu wa ahdar. Seperti itu. Ijazah dari? Wah, dari guru saya Di Madura. Di Madura. Ada tulisannya. Ada tulisannya ke belakang, tapi rahasia. Rahasia ya. Dibeli. Iya, Allah Akbar. Dibeli mahal ya sahabat. Ada tulisannya. Terus auzubillahi minasyaitonirrajim. Auzubillahi. Ini potongan. Ini saya Allahu Akbar mimma akhafu wahdar. Ini ada bacaan lagi, saya potong lagi biar tidak ditiru oleh sahabat semua. Harus tanya ke Ki Mercon. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelah kali. Tahassantu bidil assi wal jabarut wa atasamtu bidil hawli wal quwwati wal malakut wa tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamut Allahul wahidil qahhar. Setelah itu baca sakronnya. Jadi kalau di sakron itu di belakang Allah ada bacaan Allahumma in ahadun aradani, ya kan? Itu kan untuk saya kan. Bisuin, ya kan? Minal insi wal jinni. Jadi kan ada kerahasiaan juga kan? Ya. Kalau untuk jin, Allahumma in ahadun aradaha atau aradahuma bisuin minal jinni wal insi. Jinnya dulu yang dibaca. Kan kita mau mengusir jin. Ya seperti itu aja. Berarti Kemudian ajar pak hancur sudah lebur. kepret beres dan belek. Iya, dan tapi engkek, tadi sahabat. ada potongan, ada yang nggak dibaca. Harus datang ke Padepokan Ki Mercon. Atau ke Madura sahabat. Ya, ya siap, mantap. Ke Madura. Iya. Jadi tadi juga ngobrol-ngobrol haji juga Kang Haji ya. Iya, Haji. Ngobrol-ngobrol haji umroh. Yang daerah Madura nih yang mau naik haji. Ribet-ribet pusing gimana caranya. Datang aja ke Kang Haji sahabat. Mantap, insya Allah. Datang aja. Mau haji plus ada haji plus nggak? Wah, Haji Plus kalau bukan pemerintah jangan percayalah. Oh gitu. Jangan.
Kalau bukan pemerintah jangan percaya Jangan Kim Mercon. percaya. Kenapa? Yang jelas visanya nanti visa ziarah, visa ziarah amal, visa siyahah, visa turis, terus visa saksiyah, ada visa ziarah ailiyah, ada visa kerja. Caranya bagaimana? Disetemkan di kedutaan, semacam visa apapun harus sidik jari di kantor tahsil. Nah, setelah itu sudah tidak ada penolakan, barulah setem visa. Tapi itu kalau berangkatnya lebih awal UNH yang punya pemerintah, tidak bisa turun di Jeddah, terus terang aja, langsung ke Riyadh. Dari Riyadh itu nanti transit, bukan transit, beli tiket lagi itu Pak, beli tiket lagi nanti di sana. Kemudian sesampainya di Jeddah dibelikan tasreh haji. Tasreh haji itu surat izin untuk berhaji seperti itu. Kang Haji kan kenal Kang Ujang Bustami di Mekah ya? Iya. Ini di Kang Haji Mekah. pernah mukim di Mekah apa gimana? Enggak, itu waktu itu mungkin dia umroh, dia visit orangnya. Kang Ujang umroh. Umroh. Kalau Kang Haji udah di sono duluan. Ya kan hajinya 2012 itu, sama saja. Oh, Kang Haji juga lagi naik haji ke sana. Iya, naik haji. Terus sebelum haji itu kan memang orangnya pengurus jamaah umroh juga. Loh, ini saya pernah melihat di Mekah, pernah salaman di Mekah itu. Ya yang didawamkan ya salawat Nabi sama siapa itu Kang Haji Ujang Bustami. Ya kenalnya di sana. Terus saya datangi ke padepokannya seperti itu. Merokok dulu, nggak apa-apa. Merokok lah sahabat ya, biar nggak panik sahabat. Bisa bahasa Madura nggak? Nggak bisa, paling tak iya aja. Mau belajar